Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, ulama, sesepuh bini sepuh, para ustadz, hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan yang mulia kita bisa mentasarrufkan kenikmatan untuk menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya, dengan harapan besar kita kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hadratu wa khususan li ta'lif riyadhus shalihin min kalami sayyidil mursalin talif Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kitab Riyadhus Shalihin masih pada bab mengagungkan dan menjaga kehormatan saudara seiman dan seislam. Hadis yang ke-12, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lainnya itu saudara, akhul muslim. Maka kalau kita saudara, konsekuensi yang disampaikan oleh Rasul, la yazlimuhu, maka jangan menzalimi saudara kita seislam. Muslim satu dengan muslim yang lainnya itu saudara. Kita bersaudara. Karena apa? Persaudaraan kita diikat dalam bingkai akidah. Maka yang pertama, jangan zalimin. Zalim soal apa? Zalim soal urusan muamalah kah? Zalim soal urusan harta kah? Zalim soal urusan keadilan kah? Atau kezaliman dalam bentuk apapun. Yang namanya zalim, menganiaya, itu tidak mesti melukai fisik seseorang. Melukai hatinya pun itu bagian daripada zalim. Apalagi saudara kita sesama seislam, itu mesti kudu selamat. Mulut kita selamat, ya, tangan kita selamat. Kalau mulut yakin selamat seperti apa ya? Mulut yang selamat yang enggak caci maki. Mulut yang selamat berarti enggak menghina, enggak merendahkan orang lain, terlebih dia itu saudara seiman, ya. La yazlimuhu, tidak menzalimi, ya. Zalim itu artinya menganiaya. Menganiaya bentuknya macamnya ya macam-macam. Apakah soal menyakiti fisiknya, memukul orang lain, itu juga disebut zalim, kan gitu. Nyakitin hati orang lain juga disebut zalim. Nipu, terlebih nipu saudaranya, saudara seiman seakidah, itu juga disebut zalim, ya. Jadi mesti kudu selamat, selamat mulutnya, selamat tangannya. Selamat tangannya seperti apa ya? Tidak mengambil haknya, gitu. Tidak diambil haknya. Tidak menzalimi harta orang lain, ya. Seperti apa? Yang apakah dia merampas? Apakah dia mencuri? Ya. Kadang-kadang kalau apalagi mengambil tanah orang lain, gitu ya. Apakah itu bentuknya pekarangan ataupun sawah, ya banyak terjadi, gitu ya. Di mana-mana banyak orang yang menzalimi saudaranya, mengambil harta dengan cara zalim, ya. Dipatok itu sawah, dipatok itu pekarangan, patoknya pindah geser. Makin geser, makin geser, makin habis tuh tanah orang. Kenapa? Dipatokin mulu, ya kan? Dipatokin dulu, patoknya geser. Ini perasaan tanah saya sekian, kok tinggal sekian, rupanya itu patoknya digeser. Kan begitu. Ini juga zalim, menzalimi orang lain, mengambil harta hak orang lain.
atau mempekerjakan orang lain dengan paksa, itu pun kezaliman. Bertindak tidak adil, itu pun sebuah kezaliman. Maka sesama saudara se-Islam la yadlimuhu, tidak menzalimi saudaranya. Ya, tidak menzalimi saudaranya, karena al-muslimu akhul muslim. Muslim itu ya saudaranya sesama muslim. Jadi sesama muslim itu bersaudara. Jadi jangan ngezalimin gitu. Mas saudara tidak boleh menzalimi. Baik itu saudara, terlebih saudara seiman, ya. Apalagi saudara kandung, saudara senasab, ya. Kalau kita saudara apa? Kita saudara apa? Saudara senasib kayaknya ya. Ya udah senasib aja ya. Saudara senasab ya senasib, ya, seiman dan seislam, ya, itu pun saudara. Kita saudara, tapi bukan memang secara nasal, bukan secara keturunan, kita saudara seiman, ya. Sesama saudara juga tidak boleh saling menzalimi, ya. Apalagi kita punya tetangga, kalau tetangga kita itu biar kata dia itu non muslim, dia juga punya hak, tapi dapat satu hak. Dapat satu hak. Hak apa? Hak tetangga. Dia punya hak apa? Hak tetangga. Berarti kita pun harus menjaga. Karena apa? Menjaga tetangga kita. Biar kata dia beda akidah, tapi dia tetangga kita, dia punya hak dari kita. Apa? Hak tetangga. Ya, termasuk ada hak-haknya. Kalau kita tetanggaan dengan saudara kita, tetanggaan dengan saudara kita seiman, seislam, seakidah, berarti punya dua hak. Haknya apa? Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak saudara seakidah. Ya, gitu. Terlebih kalau kita tetanggaannya sama saudara kita, sekandung, seemak, sebapak, ya, berarti kita punya tiga. Satu hak tetangga, kedua hak saudara senasab, ketiga hak saudara seakidah. Gitu. Ya, udah lengkap gitu. Apalagi tetangganya adalah saudara. Ya, berarti dia punya tiga hak. Maka ini dua hal yang harus kita jaga terhadap saudara kita. Yang pertama tidak menzalimi, yang kedua wala yuslimuhu, tidak menyerahkan kepada musuh. Ya, saudara seakidah seiman, ya, sama musuh diserahkan, dipasrahkan, ya, terlebih dalam peperangan umpamanya, ya. Maka Rasulullah wanti-wanti pesan, jangan sampai saudara seakidah itu diserahkan kepada musuhnya. Ini berarti menjerumuskan saudaranya. Kalaupun dia dalam butuh bantuan, maka kita bantu. Terlebih dia saudara kita seakidah. Ya, sudah saya sampaikan bahwa saudara seislam itu tidak terbatas oleh suku, budaya, etnis, agama, ya, bahasa. Itu saudara kita dan tidak terbatas oleh letak geografis, ya. Etnisnya apa kek, dia orang mana kek, dia bahasanya apa, tapi kalau dia berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengakui akan keesaan Allah, mengakui akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, itu berarti saudara kita. Jangan sampai saling menzalimi, jangan sampai saling untuk memasrahkan kepada musuh. Terlebih sesama saudara bertikai, sesama Islam gontok-gontokan,
sesama Islam tonjok-tonjokan, sesama Islam saling menjatuhkan. Ini maka Rasulullah menyampaikan kembali, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah akan memenuhi hajatnya. Ya. Apalah yang bisa kita bantu kalau saudara kita minta bantu, ya. Kadang-kadang kita ini saking gak maunya ngebantu gitu ya, kita udah tutup semuanya pintu bantuan. Apa? Umpama ada orang pinjam duit, oh nggak ada, saya juga lagi susah, gitu kan? Gitu kadang-kadang malah merendahkan diri. Saya juga lagi susah, gitu. Ya, setidaknya ya apa yang bisa kita bantu? Ya. Uang nggak punya, ya udah nggak usah bantu dengan uang. Kalau nggak ada uang, ya udah bantu dengan tenaga. Tenaga udah nggak kuat, ya sudah bantu dengan apa? Solusi, ide. Uang nggak punya, tenaga udah loyo, solusi udah nggak bisa mikir, udah kan apa? Apa yang kita bantu? Ya setidaknya itu doa. Ya doa deh, doain deh, udah mudah-mudahan saya ngebantu mah nggak bisa, gitu ya. Duit nggak ada gitu ya, tenaga juga ya beginilah, umpama begitu ya. Ide juga kayaknya otaknya udah buntu kan, udah susah mikir umpama gitu, udah bobol apa ya, bingung juga gitu ya. Membantu udah doain dah ya. Ini bagian daripada menggembirakan. Setidaknya mungkin kita nggak bisa bantu dengan doa kita, mungkin Allah ijabah, Allah berikan jalan petunjuk sebagai solusi. Nah ini setidaknya kasih doain ya. Maka nabi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Tapi itu Rasul sudah sampaikan, kalau kita memenuhi hajat saudara kita, ya niscaya Allah akan memenuhi hajat-hajat kita gitu. Kalau urusan masalah kebutuhan mah ya kita juga semua punya masalah, benar nggak Pak? Cuma memang kan kadang-kadang porsi masalahnya kita beda-beda. Ada porsinya besar masalahnya, ada porsinya kecil. Tapi ya jelas ya masalah. Kehidupan kita memang tak luput, tak lepas dan tak lekang dari sebuah masalah. Tak lepas dari sebuah masalah, kan gitu. Nganggur, masalah enggak? Masalah nggak Pak nganggur? Masalah. Dapat kerja, ada masalah nggak? Ada masalah. Kadang-kadang orang pikir begini, saya mau kerja di sini, wah, pengen pindah gitu. Emang kenapa? Oh, ada masalah nama ini. Emang kalau pindah emang nggak ada masalah? Tetap ada, masalahnya cuma berbeda. Kan begitu. Waktu sendiri belum waktu masih jomblo masalah gitu ya, diomongin mulu. Udah nikah masalah. Nikah belum punya anak, masalah enggak? Masalah. Giliran udah punya anak, masalah lagi, anaknya begini gitu kan ya. Punya anak masalah, nggak punya anak juga masalah. Kan gitu. Miskin masalah enggak? Masalah. Kaya emang enggak ada masalah? Ada masalah. Ya, semua itu hanya titipan kok. Ibaratnya gini, kalau kita itu ada orang nitip sama kita, barang dah apa enggak tahu dah. Kira-kira maunya dititipin barangnya yang banyak apa yang dikit, Pak? Yang banyak apa yang dikit? Orang mau nitip barang ya kan gitu ya. Kira-kira ini saya titipin ini semua ya gitu. Kira-kira enggak, jangan dikit aja. Kira-kira diterima semua apa dititipin, apa kita ambil yang dikit aja? Coba. Ada orang mau nitip barang gitu, ambil semua apa gimana? Orang nitip, ini mah nitip.
Dikit aja. Ya udah dikit aja kan gitu ya. Semua yang ada di dunia ini juga titipan. Kekayaan itu titipan, harta itu titipan. Allah nitip sama kita. Kira-kira kalau mau dititipin harta dari Allah, maunya yang diketahui yang banyak. Yang banyak kan dikit. Titipan Pak itu ya. Kita punya harta sedikit banyaknya itu pun titipan dari Allah ya. Semua namanya dalam kehidupan tak lepas dan tak lekang dari sebuah masalah ya. Itulah kalau kita bicara terkait dengan masalah gitu ya. Semua akan berujung pada masalah, tapi bukan pada sebuah masalahnya ya. Allah nggak melihat bagaimana kita sebuah hasil, tapi yang dilihat oleh Allah adalah sebuah proses. Proses kita seperti apa gitu ya. Memahami masalah seperti apa prosesnya. Kadang-kadang kita masih memikirkan hasil ya. Tapi insya Allah proses itu tak ingkar hasil ya. Usaha tak ingkar hasil ya. Yang penting kita mau berusaha. Intinya seperti itu ya. Dalam kebutuhan setiap orang itu pun beda-beda ya. Masalah yang ditimpakan oleh Allah untuk orang pun berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bakal bebankan kepada seseorang ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Kita mampunya manggul beban itu 100 kilo ya. Di atas itu kita enggak mampu. Maksimal pun Allah akan uji kita dengan batas kemampuan kita. Itu ya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan penuhi hajatnya. Ini bentuk bahwa kita hidup itu butuh orang lain ya. Kita nggak bisa jalan sendiri Pak ya. Kita nggak bisa jalan sendiri ya. Ibaratnya kalau dalam teori ekonom itu ada seorang ekonom Dave John yang mengatakan bahwa manusia itu bagaikan burung bersayap satu. Kira-kira kalau burung sayapnya satu bisa terbang apa enggak? Oleh ngeplek lah ibaratnya kan gitu. Oleh nggak bisa terbang. Maka setidaknya dia pinjam dah burung itu sayap orang lain. Begitu pula kita ingin meraih segala sesuatu butuh orang lain ya. Butuh orang lain untuk meraihnya. Begitu pula kita. Artinya apa? Kenapa kita harus membantu saudara kita? Karena apa? Bisa jadi apa yang dirasakan oleh orang tersebut bisa pula kita rasakan. Maka kita dituntut punya rasa empati sehingga kita mau peduli terhadap orang lain. Itu. Maka kita mau bantu saudara kita, terlebih saudara seakidah. Ya. Wa man farraja'an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan apa kesulitan kesusahan orang lain, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kelak nanti kesulitan-kesulitan kita di akhirat itu bakal lebih besar, lebih berat dibandingkan kesulitan-kesulitan masalah-masalah dalam kehidupan dunia. Kesulitan kita kelak di hari kiamat ya. Semua orang mungkin masih nafsi-nafsi. Semua orang sudah nafsi-nafsi Pak. Semua orang lagi sibuk ngurusin dirinya sendiri. Maka ini janji Allah yang mau melepaskan kesulitan, yang mau membantu urusan orang lain yang ditimpa kesulitan, niscaya Allah kelak nanti akan melepaskan kesulitan-kesulitan yang kita rasakan kelak di hari kiamat. Itu. Ini satu dorongan motivasi agar kita mau membantu orang lain. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya se-Islam ya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka niscaya Allah akan menutupi aib buruk, borok, jelek kita pada hari
kiamat ya. Aib kita banyak, buruk kita nggak kehitung, salah kita banyak gitu ya. Mungkin orang lain nggak ngelihat saja. Maka barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka niscaya Allah akan tutupi aibnya kelak di hari kiamat. Ini hak menjaga kehormatan saudara sesama Islam, jaga saudara kita. Ya, kadang-kadang kita mudah untuk memvonis, mudah untuk mengkorek-korek, mudah untuk mencari-cari kesalahan, keburukan, kejelekan orang lain. Kalau kita lagi ngomongin buruk, jelek orang lain itu nggak ada habisnya, kan gitu. Kalau kita suruh ngorek-ngorek kesalahan kita nggak bisa. Seolah-olah ibaratnya ngorek itu udah tumpul. Kenapa? Kita nggak mampu berpikir jernih, ya. Sehingga kita nggak mampu mengkoreksi diri kita. Kita mudah kok mengkoreksi orang lain. Maka ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ya, itu bukti bahwa kita mampu mengorek-korek, kita mampu mencari-cari kesalahan orang lain meskipun hanya sekecil semut. Gitu. Ini satu ungkapan bahwa semut di seberang lautan, dan lautan kan luas. Emang kita bisa? Kita di tepi yang satu gitu kan, taruhlah di tepi lautan ada di Merak sono, ya kan? Nah, tepinya lagi di mana, Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Ini kesalahan orang lain. Ibaratnya apa? Semut di seberang lautan nggak tahu di seberang gimana. Sono di daratan sono kelihatan. Ibaratnya apa? Kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain sekecil semut, ya jangankan dekat, yang dekat saja kadang-kadang kita nggak kelihatan, Pak. Ya, ibaratnya kan gitu, kalau kasat mata ini di seberang lautan. Ibaratnya keburukan orang lain kita gampang mudah tahu, gampang mudah mengkoreksi, gampang mudah mencaci, ketimbang kesalahan kita yang ada dalam diri kita, meskipun ada di pelupuk mata kita, itu segede gajah. Kita tutup mata, ya, kita tutup mata. Maka kita dituntut untuk menutupi aib orang lain. Janganlah, kalau bisa, kalau memang kita tahu itu aib, nasihatin saudara kita, bukan malah diumbar, bukan malah diomongin, bukan malah dighibain ini, ya. Kemudian hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Ya, riwayat berbeda, redaksinya berbeda, tapi ada kesamaan redaksi. Ya, di awal muslim satu itu akhul muslim, saudaranya muslim yang lain. Maka la yakhunuhu, Rasulullah berpesan, la yakhunuhu, jangan khianati, wala yakdzibuhu, jangan ngibulin, jangan ngebohongin, ya. Saudara kita kadang-kadang kita dikhianatin gitu ya. Ini hati-hati dengan perilaku tidak tanduk kita. Jangan sampai kita berkhianat terhadap apa yang sudah diamanahkan orang lain kepada kita, terlebih itu saudara kita. Wala yakdzibuhu, jangan berbohong, ya, dan tidak membohongi saudara kita. Wala yakhzuluhu, jangan merendahkan,
Jangan menghinakan orang lain, terlebih itu adalah saudara kita. Ya, satu, jangan khianati. Yang kedua, jangan membohongi. Jadi saudara kita jangan kita khianati, jangan dibohongi, jangan menghinakan saudara kita. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram. Apa? Irduhu, kehormatannya, wa maluhu, hartanya, wa damuhu, dan darahnya. Kehormatannya, hartanya, darahnya itu haram bagi kita terhadap saudara kita. Berarti kita juga harus menjaga kehormatan saudara kita. Terkadang tidaklah orang tersebut akan menjadi tinggi lantaran dia merendahkan orang lain. Ya. Kalau orang merendahkan orang lain, ya, bukanlah dia akan diangkat derajat. Ibaratnya kita mau naik itu jangan sampai nginjak orang, gitu ya. Ibaratnya apa itu? Lomba panjat pinang, ya. Tapi panjat pinang itu dilarang ya? Iya nggak sih? Boleh. Nggak boleh panjat pinang ya? Dipinang dulu baru dipanjat ya. Jadi itu ibaratnya dia kan naik ke atas, tapi dengan cara apa? Dia nginjak ini bawah. Kita tak akan menjadi mulia ketika kita merendahkan orang lain. Wah, ya samalah, apalagi terlebih kalau lagi pilkada gitu. Pilih saya gitu kan, jangan pilih dia. Oh, dia mau korupsi. Emang dia enggak korupsi gitu. Jadi seperti itu. Ibaratnya kita tak akan menjadi mulia dengan mengangkat kebaikan kita kemudian merendahkan orang lain. Kita tak akan meningkatkan derajat diri kita dengan kita mengangkat keunggulan yang kita punya kemudian kita merendahkan orang lain, ya. Justru itu kita sedang merendahkan diri kita. Kadang-kadang kan gitu. Ketika kita ingin mengangkat diri kita, jangan sampai kita injak orang lain. Ibaratnya kalau mau naik jangan sampai nginjak orang lain. Artinya apa? Menaikkan derajat kita bukan dengan cara menzolim orang lain. Saya mulia, oh dia mah nggak ada apa-apanya umpama gitu ya. Nah, itu namanya kita ingin meningkatkan derajat kita, mengunggulkan kelebihan kita, kemudian merendahkan orang lain gitu. Itu tak akan menjadi mulia diri kita ketika kita merendahkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka jaga kehormatan saudara kita. Wa maluhu, hartanya jaga. Ya, terlebih tadi tidak mengkhianati, kalau kita dititipin jaga. Itu sebuah amanah. Wadamuhu, ya, hartanya, kemudian darahnya, ya, saudara kita. Ya, ketika saat ini kemarin rame-rame pada demo gitu ya, ada aparat sama pendemo saling gebuk, saling lempar, kan begitu. Ya, menjadi aparat, jaga, ingat itu juga saudara kita. Yakin bahwa di tengah-tengah para pendemo itu ada saudara sesama Islam, jaga kehormatan. Begitu pula sebaliknya. Kadang-kadang seperti apa kita mampu disulut emosi kita, ya, kita mampu terprovokasi sehingga apa? Udah kita nggak ingat lagi sama saudara. Ibaratnya sono takbir sini takbir, sama-sama takbir perang. Kan gitu. Terus siapa yang mau dijunjung? Nah, sini Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar. Akhirnya apa? Sesama saudara. Ya ini haram. Yang pertama jaga kehormatannya, jaga hartanya, jaga darahnya. Tidak mengalirkan darah, terlebih membunuh sesama Islam. Ya'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Rasul berpesan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu adanya di dalam hati. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahtiru akhahul muslim. Ya.
Jadi ukuran seseorang itu dalam sebuah kejahatan itu ketika ia merendahkan orang lain, ya ketika merendahkan saudaranya sesama Islam. Jadi ukuran kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu ya ketika dia merendahkan, ibaratnya nginjak-nginjak harga diri lah saudaranya sesama Islam, maka jaga kehormatannya. Jangan sampai saudara kita merasa terinjak-injak, harkat martabat derajatnya terinjak-injak karena kita. Dengan cara apa? Apapun. Mulut kita kadang-kadang ngefitnah, mulut kita kadang-kadang mencaci maki sehingga apa? Saudara kita direndahkan. Nauzubillah min dzalik. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan ia mengatakan ini adalah hadis hasan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada waktu? 7 menit. Ada pertanyaan? Terkait dengan kehormatan sesama saudara seiman dan seiman. Silakan. Makanya kalau misalkan kita menghadiri acara pernikahan tapi non muslim itu menghadiri acara pernikahan non muslim diundangkan ya. Misalkan kita ya diundang datang. Ya kita diundang datang. Kalau kita diundang datang ya kemudian namanya mungkin teman gitu ya. Apakah mungkin dia saudara kita senasab datang. Namanya diundang datang. Akan tetapi yang tidak boleh itu mengikuti upacara keagamaan mereka. Gitu. Terus gimana makannya? Kalau memang di situ disediakan orang biasa nyebut apa ya, nasional gitu ya. Oh ini makanan nasional, itu nggak apa-apa. Kita yakini kita ikut makan juga. Kalau memang itu disediakan khusus, memang kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Makanan-makanan yang dimakan itu adalah makanan yang diharamkan gitu. Tapi biasanya kalau di gedung-gedung dia akan memberikan 2 tempat. Tempat pertama yang khusus mungkin jamuan mereka yang nggak tahu tuh makanan apa, kita nggak ngerti ya. Yang kedua biasanya diberikan untuk yang mungkin skalanya nasional ya, siapapun dia mungkin masih bisa menghargai saudara, mungkin dia punya saudara, dia punya teman, dia punya kerabat ya yang Islam. Dia kasih tempat khusus mungkin makanannya nasional, itu artinya ya makanan-makanan yang dimakan juga lah kita orang-orang Islam. Jadi boleh selama kita tidak mengikuti upacara keagamaan mereka gitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita masuk ke yang ke-14. Wa anhu qala, ini dari Abu Hurairah pula, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu. Jangan kalian saling mendengki. Dengki ya. Dengki itu apa sih ya? Iri ya. Iri itu berawal dari satu kedengkian. Kenapa kita iri? Karena ada sebuah kedengkian yang kita merasa tersaingi. Seperti halnya iblis, laknatullah ya. Kemudian dilaknat oleh Allah ya. Dulu dia diagungkan. Dulu dia bahkan jadi sayyidul malaikat, pimpinannya malaikat. Dulu bahkan dia dikasih kehidupan yang layak, hidup dalam surga. Dulu bahkan doanya diijabah di tengah-tengah malaikat ya. Ini iblis Azazil. Ternyata Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dengan langsung oleh Allah, ditiupkan ruhnya oleh Allah ya. Kemudian wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama terhadap Nabi Adam. Bahkan Allah pula tidak mengajarkan kepada para malaikat. Ya, kemudian ini yang membuat kedengkiannya iblis. Sehingga apa?
Dia mengunggulkan. Ya itu iblis itu begitu. Ya. Dia mengunggulin dan merendahkan Nabi Adam. Ini kalau orang dengki kan begitu. Berawal dari kedengkian, ya, sehingga dia merendahkan Nabi Adam. Apa? Ketika disuruh sujud, khalaqtani min nar, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kenapa dia lebih baik? Khalaqtani min nar, aku kan diciptakan dari api, Adam mah dari tanah. Ya, tanah mah dibakar pakai api juga jadi apa? Jadi mata merah gitu ya. Ya enggak apa-apa. Dia udah rendah saja itu. Itu contoh iblis. Dia ingin mengagungkan dirinya kemudian dengan merendahkan orang lain, merendahkan Nabi Adam, bukan berarti dia nambah mulia. Akhirnya apa? Kemuliaan dia runtuh. Gelar dia Sayyidul Malaikat, pimpinannya para malaikat yang tadinya hidup dalam surga, mendapatkan sebuah kehormatan, ya semua bahkan doanya diijabah, runtuh semua. Karena apa? Karena dia sombong, dilaknat oleh Allah. Ini kedengkian kita. Maka jangan sampai gitu ya, kita mengikuti jejak langkahnya iblis laknatullah, ya. Kenapa? Kesombongan akan membawa kedengkian, ya. Kedengkian ini akhirnya akan berbuat kezaliman, ya. Kalau kita lihat ada orang lain dapat nikmat, kita pun turut senang, gitu ya. Jangan sampai tetangga kita beli kulkas, kitanya yang beli bodrek, kata gitu. Kenapa pusing? Gitu ya. Aduh, ini namanya orang dan gitu begitu, Pak, ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan la tahasadu. Kita belajar bagaimana Allah menjatuhkan bahkan melaknat iblis yang dulunya mulia, ya. Azazil itu ya. Dulu namanya Azazil. Mulia, Masya Allah, hidupnya di surga, bahkan menjadi Sayyidul Malaikat, pimpinannya para malaikat, doanya diijabah, hidupnya di surga enak, ya. Gara-gara dia nggak mau sujud karena dia sombong, ya. Kesombongan itulah yang akhirnya dia, kedengkian itulah yang akhirnya dia berbuat kesombongan, padahal dia telah diperintahkan oleh Allah. Dia tidak lagi melihat subjek perintah, dia hanya melihat objek perintah. Ya. Dia melihat objek perintahnya apa? Oh, sujud ke Nabi Adam. Dia nggak melihat yang perintahin siapa. Ya. Mestinya dia melihat subjek perintahnya itu adalah Allah. Biar kata objek perintahnya adalah Nabi Adam yang merasa bahwa dirinya itu lebih rendah dibandingkan dia. Ya. Ini. Jadi dalam riwayat ini, riwayat dari Abu Hurairah ini pula dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpesan la tahasadu, ya. Ini masih panjang nih hadis yang ke-14, ya. La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.